Jadi memang aku mau anak aku itu bisa mengerti pekerjaan orang tuanya. Itu jadi dari kecilnya itu dari hamil sih bisa mungkin kita udah kasih tahu dia. Jadi dia nggak berasa dijauhi, ditinggalkan gitu kan. Kadang. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu Maria Pratiwi. Beliau adalah seorang pemain harpa, sekaligus pengajar harpa. Nah, di samping itu beliau juga adalah seorang ibu rumah tangga yang telah memiliki anak. Gimana ya kira-kira ya beliau bisa memanage waktunya untuk berlatih, untuk bertampil, belum lagi untuk mengajar, dan sekaligus harus mengatur rumah tangganya. Kira-kira bisa nggak ya kalau kita? Penasaran kan? Yuk kita langsung aja. 3, 2, 1. Selamat pagi Cici Maria Pratiwi. Selamat pagi Gili. Apa kabar Ci? Baik. Kamu apa Baik, kabar? baik juga. Terima kasih banget loh Ci, udah ngeluangin waktu pagi-pagi hari mau jadi narsumnya Imu. Sama-sama. Seperti kita pagi-pagi. Sebelum berkegiatan lagi. Iya nih Cici sibuk banget nih. Ci, kita ngobrol-ngobrol bentar ya Ci ya. Boleh. Pengen nanya nih, apa sih yang membuat lu tertarik sama musik pada awalnya? Terus pilihannya nggak common pula, harpa gitu kan. Biasanya orang-orang milihnya piano, violin, atau gitar gitu. Ini kok bisa milih harpa? Sejak kapan sih lu udah mulai tertarik nih sama harpa nih? Jadi kalau awal mulanya suka musik itu pertama kalinya dicemplungin sama orang tua. Jadi waktu kecil kan kita kalau waktu zaman dulu agak beda ya sama sekarang kan. Kalau zaman sekarang musiknya everywhere gitu, kayak denger Spotify, di radio, di TV, YouTube tuh semua sangat banyak gitu sekarang sumbernya. Kalau zaman dulu kan kayaknya kalau nggak dicemplungin kita kayak ya masih ngaba-ngaba gitu. Jadi waktu itu umur 4 tahun mama aku masukin aku di elektron, terus ketemu sama teman-teman yang lain gitu kan, sama orang tua yang lain, sama teman-teman yang lain, terus gurunya juga ngarahin aku untuk ngambil lebih serius di piano. Jadi waktu umur 8 tahun aku udah disuruh ambil piano gitu sama gurunya, karena mungkin ngeliat bakat minatnya juga kan, oh ini kayaknya anaknya di musik oke gitu kan. Terus akhirnya mamaku ya udah bilang ya udah ikutin aja maksudnya yang dibilangin sama gurunya. Umur 8, terus habis itu kira-kira kan tuh umur 14-an udah kelar tuh ya piano. Umur 14 tahun lah kurang lebih. Terus kayak aku bosen sebenarnya. Terus aku kan waktu umur 10 apa 11 tahun gitu pernah nonton di TV. Mamaku nonton satu konser orkes gitu di kamar dia, dan ada satu harpanya lagi show tunggal. Jadi itu aku kayak berasa, wow keren banget ya bisa main harpa. Apakah itu kayak satu alat yang besar yang nggak pernah aku lihat dalam hidupku, apalagi di Indonesia gitu. Nyentuh aja nggak pernah bayang. Akhirnya one day mamaku waktu umur abis 17 ya kalau nggak salah, nawarin tiba-tiba, kan kamu udah kelar tuh piano, udah ngajar juga gini gitu, terus mau nggak, itu mama punya teman mau panggil guru harpa kayak gitu. Ya mau banget lah ya, aku bilang kayak wah itu kan impianku dari umur berapa tuh, udah nggak inget deh, waktu umur 10 kayaknya. Terus umur abis kelar SMA tiba-tiba ditawarin gitu lagi liburan, ya aku mau aja. Akhirnya udah mulai dari situ ngeliat harpanya. Dulu kan masih yang mamaku kan takutnya aku nggak serius, jadi dibeliinnya yang kecil dulu gitu kan. Begitu pertama kali ngeliat harpa kayak wow aku bisa nyentuh itu untuk pertama kalinya. Kayak it's amazing gitu, kita punya dream. Aku nggak pernah ngomong sih sebenarnya waktu itu mau belajar harpa secara gamblang gitu, cuman mungkin mamaku tahu bakat aku ada di situ dan kepengen belajar lebih lagi gitu kan. Jadi ya suddenly aja dia buka kamar terus nanya gitu, kayak ya mau ngambil les ya les, nggak les ya udah gitu. Cuman ya puji syukur juga waktu itu mamaku nanyain hal itu gitu. Akhirnya ya mulai dari situlah aku belajar, terus mendalami, terus mencintai, sampai mencintai gitu, sampai akhirnya aku memutuskan untuk, tadinya kan S1 ya, kita kan ketemu waktu kita sama-sama kuliah ya, itu nggak ada harpa kan di situ, padahal aku pengen banget ngambil
harpa di Indonesia sebenarnya. Cuman karena nggak ada, ya udah akhirnya aku tetap les aja kayak biasa. Cuman punya another dream lagi kalau pengen kuliah harpa di luar gitu. Wow, ini kalau boleh tanya ada harpis tertentu yang jadi inspirasi? Harpis iya. Pertama kali itu aku suka banget sama Isabel Moretti dari Prancis. Jadi dia itu bisa benar-benar menjiwai dan sangat-sangat apa ya, elegan banget gitu. Sedari muka, penampakan sampai cara permainan dia itu yang bikin aku kayak terkagum-kagum sampai punya dream kalau aku pengen banget bisa main kayak dia gitu. Kalau dari segi klasik ya. Kalau dari sisi jazz blues juga ada harpis namanya Deborah Hanson Conan, itu dari USA. Itu juga sama, aku juga ngefans berat sama dia, dan akhirnya kita juga pernah kelas bareng beberapa kali. Itu setelah aku ambil S2 sih. Jadi aku ambil online kelas, kita ketemu di World Harp Congress gitu-gitu juga sama dia. Nih ada yang menarik nih. Justru tadi kan Cici sempat mention S1-nya ngambil piano. Music Iya, composition. komposisi, iya benar. Iya benar ya? Iya. Waktu itu kenapa nggak kepikiran buat langsung aja gitu studi di luar? Sebenarnya waktu itu kan pertama itu aku belajar harpa udah agak telat tuh. Udah mau lulus SMA kan. Dan aku udah daftar sebenarnya di S1 di sini karena waktu itu kayak have no choice selain di tempat itu gitu untuk ngambil. Jadi kalau untuk preparation buat ngambil keluar, aku rasa nggak cukup gitu kan. Waktunya it's too short gitu kan. Kayak kurang dari 6 bulan gitu kayaknya aku baru belajar, terus gitu tiba-tiba harus ngambil kan kayaknya nggak punya basic lah. Jadi aku berencana memang waktu selama aku S1 itu aku tetap mendalami harpaku itu sampai nanti one day ya misalnya aku ngambil S1 lagi kah harpa, atau misalnya atau cuman ngambil degree lain atau ngambil lesson yang lebih mendalam di luar. Aku mikir gitu karena memang waktu itu kan sangat terbatas ya di Indonesia untuk belajar harpa sampai dalam gitu. Jadi ya udah aku jalanin aja selama S1 itu aku tetap les gitu supaya ya at least aku ada basic ya. Waktu nanti begitu kelar S1 mau diapain tuh harpanya gitu. Aku sih mikirnya gitu waktu itu. Tapi yang menarik kenapa komposisi? Kenapa nggak performance? Karena jiwaku lebih lebih ke komposisi. Lebih kalau waktu itu sih aku lebih suka bikin sesuatu di balik panggung daripada jadi seorang performer yang di depan panggung pada saat itu. Karena aku dulu dari kecil nggak berani perform sebenarnya, pemalu banget. Terus kayak bisa nggak tidur 2 minggu sebelumnya. Even sampai aku udah kuliah S2 iya bisa sampai kayak muntah dan segala macam. Jadi aku lebih pilih better aku yang di belakang panggung gitu. Cuman dari kuliah kan juga kita belajar untuk perform kan di depan orang. Itu lagi kuliah S1 aja, aduh udah kurus kering juga kayaknya. Kebanyakan gak tidurnya. Aduh. Jadi ini S2-nya jurusannya lebih ke apa nih? Kalau S2 aku performance. Wow. Iya, itu sangat menantang. Overcoming your own fear ya? Iya, terus begitu aku memang overcome, aku punya fear, aku menantang diri sendiri, bisakah gitu kan. Padahal aku waktu tuh ngambil juga aku nggak tahu ya bakal diterima apa enggak gitu kan. Kalau nggak diterima ya udah, aku pikir gitu kan. Karena memang aku kan nggak ada, karena orang sebagai performer tuh ada yang born as a star, ada juga yang di build ya. Kalau aku yang di build gitu. Jadi I am not born as a star, cuman aku belajar untuk bisa perform well di depan orang. Itulah yang aku pelajari selama aku perform selama hidup aku gitu. Jadi kalau dulu yang nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak kalau aku udah mau perform gitu, lu jangan ganggu gue deh, jangan kasih gue maksudnya beban-beban yang lain, pokoknya gue harus fokus di situ kan. Kalau sekarang apalagi udah ada anak juga gitu ya udah jalanin aja, semua mesti berjalan dan harus kasih yang terbaik juga kan di atas panggung gitu. Justru aku memang menantang diriku sendiri supaya aku bisa overcome itu gitu. Dan puji Tuhan bisa sih dengan segala tangisan darah dan perjuangan ya akhirnya dari sana, apalagi kan kita perform di depan orang luar ya, bukan sama orang kita, sama orang mereka. Terus yang
notabene maksudnya jauh lebih dalam lagi gitu musiknya daripada kita gitu. Tapi aku berasanya justru waktu di luar itu, terutama aku waktu kuliah ya, aku berasa nggak ada judgement. Itu yang bikin aku lebih lebih pede gitu ya. Jadi konser pertamaku aja di sana itu kan kita baru masuk, terus 3 bulan pertama harus konser kayak junior recital ya, kalau di sini ngomong kasarnya udah harus 30 menit sendiri, padahal baru 3 bulan gitu. Not even 3 bulan, kayak dari masuk orientasi apa gitu paling 2 bulan lah gitu ya. Terus udah harus di sana kan harapannya juga kita harus prep sendiri untuk latihannya, yang buat latihan ya, bukan yang untuk lesson. Kalau untuk lesson kan disiapin. Jadi itu semua kita preparationnya super singkat, dan waktu konser pertama aja aku abis main 10 menit terus aku stop. Dan I really stop gitu. Terus tapi yang menariknya di mereka adalah yang bikin aku keep on going gitu ya, mereka tetap kayak ini ya, apa maksudnya, nggak judgement gitu. Kalau yang membedakan di sini dan di sana yang menurut aku nih ya, nggak langsung kayak lu kenapa berhenti, lu nggak bisa ya, lu ini ya gini gitu. Kalau waktu itu aku bisa kayak just take your time gitu, kayak mereka kasih kita waktu untuk tenangin diri, mungkin mereka juga tahu kan gitu kan. Jadi kita dibuild supaya kita memang jadi as a profesional seperti kita sekarang ini gitu. Justru dari situ aku nggak pernah stop lagi sih. Itu cuman pertama dan terakhir kali, cuman itu yang bikin aku kayak wah, ternyata ada dunia seperti ini yang maksudnya nggak menilai kita cuman dari bagus apa enggaknya aja kita main gitu, tapi mereka benar-benar ngeliat kita punya proses, kita punya ini, dan mereka tuh mau nunggu sampai kita tuh ready gitu. Jadi yang bikin kita nggak lulus itu ya, ada juga beberapa temen juga nggak lulus. Aku juga waktu udah stop gitu udah takut banget ya, aduh bisa nggak lulus nih kalau misalnya gue udah stop kayak begini gitu kan. Terus ternyata kali itu even teman-teman kita sendiri pun, aku satu kelas cuman ber-12 dari segala macam negara gitu ya, itu mereka bisa support gitu. Kita punya performance every single one gitu yang ada di kelas itu ya, kita bisa saling support gitu. Jadi kita benar-benar berasa oh kita punya satu family yang inilah. Kita kan di sana kuliah juga sendirian ya, nggak ada family yang bisa ini. Jadi karena hal itu guru-guru di sana juga benar-benar suportif, benar-benar kasih ilmu tuh nggak ada pelit-pelitnya gitu. Bahkan dikasih lagi, kamu bahkan kayak aku diarahin, kamu mau lagi belajar jazz, kamu kesini aja, kamu mau belajarnya barok, kamu kesini aja. Jadi setiap lagu yang aku perform, misalnya ada main handle, ada main lagu bah, itu ada guru khususnya lagi sendiri. Jadi harpis khusus, harpis barok gitu, harpis jazz, itu semua aku dibekali gitu. Meskipun dengan waktu yang sangat singkat gitu kan. Tapi kalau puji Tuhan juga karena aku dapat guru yang memang seperti itu ya gitu. Aku nggak tahu kalau guru lain gimana, maksudnya kayak dia bisa se-open itu suruh aku belajar di orang-orang lain gitu, nggak di cuma dia, dan dia suportif banget sih, dukung Ini kita. kalau boleh tahu si ngambil S2-nya di mana? Aku ngambilnya di London, Goldsmith University London. Tapi kalau teacher aku dari Trinity College, dia yang bikin semua silabus buat harp di Trinity. Kalau kamu tahu Trinity, yang ada di Indonesia juga, ya dia. Jadi she's the one yang iniin, dan dia yang bawa aku muter-muter lah sampai keliling Eropa dan segala macem juga dari dia gitu. Jadi ya sangat-sangat supportif gitu ya. Ya beruntung juga sih waktu itu bisa ketemu sama dia juga kan gitu. Dan dia kaget juga karena ada orang Asia yang mau belajar di sana. Berarti juga jarang ya. Itu yang baru pertama kali. Karena rata-rata kan dia ngajar di Eropa sana kan, sama di UK. Dia kan base-nya memang di London. Tapi aslinya orang Italia. Terus dia memang kenalin aku ke semua murid-muridnya dia gitu kan. Kita memang ada kayak perkumpulan, kayak setiap berapa bulan sekali kita harus ada ngumpul gitu untuk konser atau just sekedar masterclass gitu, dan harus gitu. Oke. Ini apa sedikit tarik balik ke tadi mengenai bedanya studi di sini sama di sana ya. Tadi Cici sempat mention kalau di sini berasa banget judgement-nya. Kalau di luar nggak dijudge. Berarti selama kuliah di sini
waktu S1 itu, kalau boleh cerita sedikit, judgement seperti apa yang dirasakan gitu? Sebenarnya bukan judgement yang buruk juga sih ya. Kalau di sini bukan berarti kalau misalnya ini tuh berarti kurang gitu. Tapi kita tahu kalau misalnya di sini itu memang anak-anaknya tuh ngomong kasar harus digembleng supaya dipersiapkan mentalnya supaya memang bisa siap gitu waktu di luar. Karena kan kita kalau ngomong kasarnya mungkin pada saat kita dulu ya agak lembek mungkin ya guru-gurunya, tapi nggak tahu ya. Mungkin sekarang malah lebih lembek. Kalau kita dulu mungkin bisa sampai dipecut gitu kan tangannya kalau nggak latihan gitu. Jadi kalau di sini itu kalau kita misalnya stop atau gimana ya, misalnya di satu konser atau apa, pasti kebanyakan orang matanya agak melirik gitu. Dia gitu ya. Kayak ada tatapan-tatapan yang membuat kita kayak oh my god gitu kan. Kesannya kayak kita melakukan satu kesalahan apa, padahal kan itu suatu hal pembelajaran yang bisa kita ini nih ya. Ada orang yang bisa tahan dengan hal itu, maksudnya bisa dijudge gitu. Ada juga yang nggak bisa gitu, sampai mungkin trauma gitu kan untuk perform lagi. Karena teman-temanku beberapa juga ada beberapa yang kayak gitu. Akhirnya misalnya kalau dulu kita ada konser Senin siang, misalnya kayak gitu ya, something like that gitu. Terus kalau di kita kan juga ada setiap minggu kayak gitu. And it's normal gitu kalau misalnya itu tuh suatu pelatihan buat diri kita supaya kita bisa perform lebih baik lagi. Tapi kalau di sini aku sih ya berasanya kayak kalau begitu kita stop atau salah satu note aja kayak matanya, kenapa sih lu? Kenapa kayak gitu? Lu kurang latihan ya? Lu kurang tidur ya? Kayak ada semacam omongan kayak gitu tapi nggak diomongin gitu. Kalau aku di sana berasanya setiap minggu kita perform sama hal yang kayak begitu. And it's okay gitu to stop. Bahkan maksudnya kamu tuh memang belum di dunia profesional dan kamu di-train untuk menjadi seorang profesional gitu. Bukan berarti kita boleh stop ya, it's okay gitu. Cuman cara ngetrainnya aja gitu berbeda gitu ya, menurut aku. Tapi itu juga kayaknya tergantung negara deh. Tergantung negara. Jadi kalau aku kebetulan karena aku ke UK, terus yang aku juga tahu itu notabene itu dari dulu kayak udah dari lahir brojol kayak udah langsung musik gitu ya. Tapi ternyata mereka tuh tidak sebegitunya gitu. Cuman kalau kita di Vienna itu kayaknya agak berbeda sih, jujur. Gitu. Karena waktu itu aku juga sempat mau melanjutkan ke sana gitu kan, ke Wien. Dan itu agak berbeda gitu. Makanya itu semua juga tergantung negara, tergantung guru sebenarnya gitu. Aku nggak bilang, kalau di sana pasti nggak judgement sih. Di sini judgement gitu, enggak sih. Cuman ada mungkin karena satu lagi karena di sini kita sama-sama mengerti bahasanya kan, bahasa Indonesia gitu. Kalau di sana mungkin mereka judgement cuma pada bahasa mereka gitu. Jadi kayak kita kayak cuek-cuek aja. Berasanya lebih kalau di sini kayak main di kandang sendiri kali ya. Di situ di kandang orang jadi kayak lebih feel secure kalau aku malah. Gitu. Sih. Ini yang mau gue tanyain lagi nih. Lu sebagai seorang Maria Pratiwi udah seorang performer, teacher juga ya, teacher juga, ibu dari anak-anaknya, ibu rumah tangga pula. Iya. Waduh, ini gimana cara balancing, practicing time-nya, teaching time, belum lagi harus ngurus rumah tangga. Setahu gue juga kan banyak banget ya waktu untuk performnya ya. Aktif sekali ya si ibu ini ya. Ini kira-kira gimana cara maintaining-nya waktu-waktunya gitu? Jadi kalau aku dari sebelum punya baby, memang kan suami aku udah tahu kan kegiatan aku yang begitu. Jadi dulu murid aku bahkan lebih banyak. Jadi dan kita ada ensemble time, kita ada konser, kita ada segala macam gitu. Semuanya sampai aku waktu punya baby, waktu aku hamil ya, itu aku udah meng-create gitu. Kayak waktu-waktu sendiri buat aku ngajar tuh jam berapa, terus abis itu nanti kira-kira aku harus istirahat jam berapa dan harus latihan di jam berapa itu udah ada. Terus aku sebisa mungkin memang waktu udah punya anak, aku udah lahir, itu aku sebisa mungkin memang kalau bisa performnya di weekend aja. Jadi itu di weekend itu kan aku bisa titip anakku ke orang tuaku gitu. Karena aku nggak pakai nanny sama sekali dari awal. Dan waktu itu pas lagi pandemi terutama sempat benar-benar nggak ada siapapun dan itu aku dikasih waktu benar-benar berdua sama anakku.
gitu ya. Jadi puji Tuhan anakku benar-benar ngerti maksudnya kerjaan aku. Jadi sedari aku dalam kandungan aku udah kasih tahu kayak mami ini kerjaannya nih perform terus ngajar juga. Terus kalau waktu dulu kan kalau nggak pandemi kayak sama muridku aku sesuaiin waktunya waktu anakku tidur itu aku ngajar gitu. Jadi aku benar-benar tinggal anakku gitu. Aku bisa ngajar gitu dengan tenang. Tapi kan semakin besar anak semakin singkat ya waktu tidurnya. Jadilah aku sekarang perlu mbak juga untuk coba maksudnya mengalihkan perhatian dia lah kalau aku lagi ngajar. Kalau dulu karena nggak pandemi, misalnya dia bangun, dia bisa main sama murid-muridku gitu. Dan muridku very very welcome gitu dan seneng banget karena anakku suka banget ketemu orang gitu kan. Jadi mereka teman main. Kalau sekarang karena lagi pandemi dan dia nggak bisa ketemu, ya udah. Jadi mau nggak mau aku ngajar, ruangannya kan terpisah. Jadi dia biasanya ditemenin either sama suamiku atau enggak sama mbaknya gitu dan dikasih pengertian benar-benar ini mami mau ngajar. Nah aku biasa kalau ngajar aku selalu bagi waktu di mana habis setiap murid tuh pasti aku ada break untuk ketemu sama anakku. Jadi enggak kalau dulu kan pol misalnya 5 jam set gitu ya tanpa lelah tanpa capek gitu kan. Kalau sekarang kayak satu murid udah aku harus kembali ke belakang gitu kan. Terus kalau mau perform latihan anak aku temenin aku latihan gitu dan dia dikasih harpa kecil aja, dia terserah dia mau bunyi apa lah ya pokoknya mami mau latihan gitu kan. Dan biasanya itu setelah semua dia selesai berkegiatan, jadi biasanya sih udah jam 8 malam, abis udah makan malam, dia udah siap mau tidur. Kalau aku sih lebih ngisi, maksudnya either dia Montessori atau enggak aku temenin aku latihan gitu. Jadi waktu sebelum tidur, ya dia nemenin aku latihan aja gitu. Meskipun ya puji Tuhannya dia bisa diem, bukan bisa diem dalam artian diem nggak ngomong ya. Dia nggak gangguin aku aja gitu. Dia nggak ngerecokin ya dia sibuk sendiri, harpanya mau dia ngapain dia goyang-goyang pokoknya kalau dia bisa ditinggal sendiri dia tinggal sendiri, kalau nggak biasa ada mbaknya yang megangin harpanya lah ya supaya nggak jatuh. Tapi dia bisa ini sendiri. Nah terutama kalau keluar kota dulu aku sih selalu ajak dia kalau perform keluar kota gitu. Jadi nggak pernah so far dia ngerti sih. Jadi memang aku mau anak aku itu bisa mengerti pekerjaan orang tuanya. Itu jadi dari kecilnya itu dari hamil sih bisa mungkin kita udah kasih tahu dia. Jadi dia nggak berasa dijauhi, ditinggalkan gitu kan. Kadang ada orang tua, udahlah sana kamu, meskipun diurus sama neni ya. Maksudnya aku nggak nyalahin mau diurus neni, it's fine kalau misalnya kita oke. Cuman waktu itu kan aku memutuskan untuk nggak pakai neni gitu kan. Jadi even keluar kota aku bawa dan dia tahu. Jadi setiap kali aku bilang mami mau turun kerja gitu kan, kerja nanti kan dia lihat aku pakai baju udah begitu cantik bla bla bla, nanti dia aku balik ya udah balik lagi sebagai ibu menyusui, ngurusin habis mandi gitu udah langsung. Jadi aku nggak pernah neglect dalam artian ninggalin dia habis kerja udahlah gue tidur gitu kan, capek banget tau gak sih emang capek gitu kan kayak. Tapi itu kan resiko yang kita ambil sebagai ibu ya gitu. Kalau kita nggak mau bawa dia sebenarnya juga bisa. Cuman dari dulu aku nggak pernah tega sih. Jadi aku selalu ngajak dia, kasih dia pengertian. Kalau mami tuh lagi kerja, bukan lagi main-main yang nggak jelas gitu. Dan even sekarang kalau lagi latihan pun dari umur 16 bulan lah kurang lebih, dia udah bisa gitu. Ada di samping aku duduk nemenin. Karena dulunya waktu baby pun kadang aku waktu ngajar aku bawa dia kan di tempat tidur yang ayun-ayun gitu. Apa tuh namanya lupa, baby apalah. Jadi dia udah tahu kalau kerjaan aku begitu. Terus jangan sampai ganggu dia punya jam tidurnya aja sih menurut aku. Kadang anak kan rewel karena dia kurang tidur atau makan. Jadi aku sebisa mungkin atur waktu dia makannya jam berapa, murid aku suruh jam berapa. Puji Tuhannya juga murid aku mengerti gitu. Oh iya kan karena aku ngurus sendiri, jadi jam-jamnya kita pinter-pinternya aja lah kita iniin gitu. Nice. I see. Berarti udah
apa ya, udah terlatih anaknya dari kecil. Ya. Wah, luar biasa sih. Heeh. Ini Tapi harus kalau dari kecil, nggak bisa tiba-tiba kita umur 2-3 tahun baru diajarin. Itu benar-benar harus dari baby sih, menurut aku. bener, Semakin bener. kecil, semakin dia mengerti apa yang harus dia lakukan gitu. Yes, betul, Mm-mm. betul, betul. Nah, ini lu kan juga ngajar buka Mm-mm. Maria Pratiwi Harp School ya. Mm-mm. Ini anak-anak umur berapa sih yang sebenarnya udah bisa mulai belajar harpa? Mm-mm. Terus biasanya Kalau genre musik apa yang diajarin di sekolah ini? Jadi kalau Maria Pratiwi Hub School itu sebenarnya kan kumpulan dari murid-muridku semua yang belajar harpa, dia itu bisa start dari umur 3,5 tahun sebenarnya. Wow. Atau yang sudah bisa membaca gitu. Jadi itu udah bisa mulai dari umur 3,5, tapi normally kita terima dari umur 4,5 sih. Karena kadang tiga Tiga setengah itu setengah udah bisa megang harpa gitu. bisa. Bisa, karena kita kan juga ada yang kecil juga. Anakku yang ini sekarang 2 tahun, bisa. Wow. Wow. Jadi tergantung juga dari orang tuanya. Kadang kan karena harpa itu cukup mahal, jadi kadang orang tua kayak Parno, jangan, 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 jangan gitu kan, apa-apa jangan gitu kan. Jadi kayak kita agak susah juga ngajarinnya kalau memang masih, dan anak yang super aktif agak susah untuk disuruh duduk manis diem kan. Jadi prefer sih aku umur 4,5. Udah mulai mau masuk ke SD kelas 1 gitu. Mereka udah lumayan ngerti. Dan mereka kan sekarang waktu TK juga udah bisa baca ya, kurang lebih. Jadi itu udah oke sih. Sama kayak kita mau les piano juga umur segitu kan it's fine gitu. Itu tergantung orang tua dan anak. Dan kita kalau umur masih di bawah 6 tahun, pasti lesnya cuma 30 menit. Tapi kalau misalnya udah di atas 6 tahun, itu kita udah bisa mulai di 45 dan sampai 1 jam. Kalau anak-anak yang udah dewasa, kan aku banyak murid-murid yang dewasa, ibu muda juga gitu, yang Wow. sesama aku juga gitu, maksudnya kayak umurnya gitu, itu bisa 1,5 jam. Karena mereka biasanya ngelesnya nggak per minggu. Karena kan ngurusin anak juga, nganterin anak sekolah lah, kalau zaman waktu itu kan, jadi harus atur-atur waktu sebulan misalnya 2 kali. Nah itu mereka rata-rata waktunya sih 1,5 jam. Jadi dapat ilmunya apa, terus nanti mereka bisa praktekin gitu. Ini genrenya lebih fokus ke apa nih? Klasik Kalau atau? genre klasik, kita fokus pertama kali semua basicnya itu klasik. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau di klasik, itu rata-rata yang udah ibu muda ke atas ya, maksudnya udah di atas umur 25 lah. Mereka kan sudah bisa memilih. Itu kita ajarin lebih ke pop, lagu-lagu yang mereka oke, tapi basic penjarian dan segala macam itu tetap klasik. Gitu. Hanya pemilihan lagunya aja, dan mereka kan prefer itu ngomongnya kelas hobi ya kalau aku. Jadi bukan kelas yang kalau kita dari kecil kan ada target harus ujian, harus konser, harus apa gitu. Kalau mereka itu namanya kelas hobi. Jadi di kelas hobi itu mereka boleh memilih mau diklasikin, mau ujian juga boleh, mau hanya sekedar suka dan minat karena untuk misalnya banyak kan sih untuk pelayanan di gereja, ada yang guru sekolah minggu gitu kan. Jadi mereka mau belajar untuk memilih itu boleh. Jadi aku bisa mengajar untuk hal itu juga, akompanimen kayak gitu-gitu. Karena dulu kan basicnya juga komposisi ya. jadi ada bisa 2 bagian lah. Jadi klasik dan kelas hobi gitu. Di kelas hobi pun tetap basic cara pemegangan, cara main, teknik jari itu semua harus klasik kalau dari aku. Jadi ini tadi kan apa? Tadi lu sempat mention kalau yang anak-anak diajarinnya tetap dari klasik, tapi kalau yang kelas hobi buat ibu-ibu lebih preferensi mereka lah mau pop atau dan sebagainya kan. Nah, ini menurut Cimaria sendiri dengan pop culture yang begitu hype hari ini gitu, gimana sih supaya anak-anak Indonesia ini tetap mau belajar basic klasik dan juga mau mengenal roots-nya lagu anak-anak Indonesia? Ada tantangannya nggak di situ? Iya. Rata-rata anak zaman sekarang nggak tahu ya lagu-lagu Indonesia kayak Balonku, Si Semut gitu. Aku kadang kaget, masa Si Semut kamu nggak tahu sih? Anak aku aja tahu gitu kan. Kadang aku suka kasihan juga sebenarnya gitu. Cuman kita
berusaha kalau aku sih sambil singing juga. Terus aku sebisa mungkin kalau dulu ya sebelum pandemi setiap tahun pasti kan ada konser bareng dan aku selalu pasti ada lagu Indonesia. Aku aransemen itu bisa. Jadi di aransemen semenarik mungkin, nggak cuma satu harpa. Biasanya kan aku kalau ensemble minimum 5 harpa gitu kan. Jadi kayak ada pembagian suara gitu segala macem dan dari situ kita bisa belajar lebih tahu oh lagu Indonesia ada ini kayak ampar-ampar pisang mereka juga nggak tahu gitu kan kayak aku waduh kamu SD-nya di mana gitu ya kan kadang aku yang kayak Miss aku cuma taunya lagunya gundul-gundul pacul ya udah kamu main aku kan biasa kayak bikin medley gitu ya kurang lebih kayak 5 menit sampai 6 menit tapi aku kasih cuplikan-cuplikan lagu itu semua jadi di satu anak nggak tahu di satu anak lagi tahu teman karena latihan ensemble dan mereka diharuskan main lagu itu jadi mau nggak mau mereka mainkan dan kalau bersamaan kan mereka kayak ada pacuan oh iya ya kenapa dia tahu gua nggak tahu gitu kan ngomongnya kasarnya kalau anak kecil kompetisinya kan kalau tuh anak bisa aku harus bisa gitu Peer kan jadi aku pressure lebih jadi. iya jadi ada pressure apalagi orang tuanya kok kamu nggak bisa sih main kayak gitu lagu gitu kalau aku sih aku nggak gituin cuman kadang anak-anak tuh harus dipacunya kayak terselubung gitu dalam artian nggak dikasih lagu mentah-mentah kamu udah kan belajar aja di rumah gitu kan kalau aku biasa ada MP3-nya juga aku kasih contoh juga kalau main bersamaan gimana terus umumnya kalau kita udah latihan bareng itu mereka jadi lebih ada pacuan gitu mungkin hari pertama kayak mereka bingung gitu kan kok aku cuma tahu lagu-lagu BTS terus lagu-lagu kayak Blackpink gitu kan itu mereka boleh pelajari tapi aku selalu batasin waktu jadi misalnya kita lesson 45 menit selalu diawali dengan semua teknik klasik yang aku udah ajarin, terus masuk ke lagu-lagu mereka, dan kita boleh ada choice di akhir. Kamu hari ini mau belajar lagu popnya apa gitu. Kalau memang ada mau. Tapi kalau nggak ada, aku nggak kasih choice itu sih. Gitu. Dan lagu popnya pun itu harus, bukan hari itu main, abis itu ganti. Nggak. Jadi lagu popnya itu harus dikuasai dengan baik gitu. Jadi memang itu satu target di dalam satu misalnya kayak kita punya kurikulum misalnya kita harus belajar 5 lagu dari scale fingering lagu klasik A B C misalnya lagu pop itu adalah lagu pilihan yang memang harus kamu kuasai gitu. Jadi bukan karena lagu pop oh ya udahlah sekali bisa kan Miss hari ini bisa besok lupa gitu. Aku sih nggak mau kayak gitu. Terus kita selingi juga misalnya dengan nyanyi dengan hal-hal lain ya. Jadi kan YouTube juga udah banyak banget. Jadi biasa aku kasih dengar orang tuanya YouTube-nya juga dengan aransemen yang berbeda. Jadi nggak cuman yang jadul-jadul gitu. Aku biasa kasih dengar misalnya kalau yang suara harpa doang kan mungkin mereka kurang jelas. Aku kasih lagu yang emang aslinya juga, coveran orang juga. Sekarang kan cover orang banyak banget ya. Yes. Justru dari situ juga aku kan dapat inspirasi juga ya buat aransemen lagu-lagu buat murid-murid sih itu. Dan aku ada satu lagi di mana murid aku itu kalau udah bisa berpikir kayak lagu pop itu, aku mengharuskan mereka harus bisa main variasi. Jadi kayak Twinkle Twinkle gitu kan, nanti variasi kirinya gimana, kanannya gimana gitu. Jadi itu udah tahap lebih advance sih biasanya. Jadi nggak hanya main lagu pop dari first ref abis udah nggak gitu. Jadi mereka harus ada tantangannya. Karena itu kan choice mereka gitu. Yes. Nih si Cici ada wejangan nggak untuk teman-teman IMU di sini kalau mereka siapa tahu juga pengen belajar harpa? Apa aja sih yang perlu disiapin kalau mau jadi harpis? Mungkin kalau mau dijadiin profesi juga. Kalau mau jadi harpis, pertama mesti tahan jaringnya sakit. Jari-jarinya kan kapalan juga. Jadi nggak seperti kelihatannya kayaknya cantik, elegan gitu ya. Tapi kita semuanya kapalan jari-jarinya. Itu sama aja kayak Itu main 2 gitar. tangan tuh. 2 tangan. Tapi kita hanya pakai 8 jari. Nggak pakai jari kelingking. Gitu. Nah, terus begitu kalau mau jadi harpis juga jangan beranggapan oh nanti aku bisa langsung main lagu duduk manis cantik dengan gaunku yang indah itu terus aku bisa pose. Itu mendingan kamu jadi foto model aja. Gitu. Karena semua namanya musik itu mesti belajar dari nol. Terus nggak ada yang namanya instan karena aku sendiri sebagai guru belajar sampai hari ini aku juga belajar. Aku sebagai performer pun belajar. Dari aku perform awal sampai hari ini pun setiap kali performer belajar karena setiap panggung berbeda gitu kan ya. Terus setiap
situasi, lokasi itu semua berbeda. Jangan dianggap kita tinggal duduk manis cantik itu. Kadang aku suka agak gemesnya gitu kan. Kamu kan tinggal duduk manis cantik, main pakai baju gitu. Iya, tapi kan kita kan latihan, kita kan main, kita preparation lagunya gitu ya. Itu tuh banyak banget hal-hal di luar yang kita duduk manisnya itu doang gitu. Makanya aku bilang kalau kamu cuma mau duduk manis cantik dan bisa difoto dengan elegan, kamu jadi foto model aja. Kamu beli harta terus kamu jadi foto model aja gitu. Sedangkan kita kalau mau jadi harpis sebagai profesi itu benar-benar harus bisa menguasai yaitu semua, bukan hanya tekniknya tapi attitude-nya juga, tapi kita tahu lagunya juga, terus tahu kondisinya juga. Jadi itu semua jadi satu kesatuan gitu ya. Kalau mau jadi performer nggak bisa cuman skill-nya aja, tapi attitude-nya dilupakan. Nggak bisa attitude aja, tapi nggak ada skill-nya, maka kita perlu latihan kan. Gitu. Jadi itu semua berkesinambungan. Untuk dijadiin profesi itu sebagai harpis itu mungkin banget, apalagi zaman sekarang. Dan semua kan berlomba-lomba ya untuk menjadi harpis juga, violinis yang handal, pianis yang handal. Itu semua harus dengan latihan, konsistensi, disiplin. Terus meskipun udah sesibuk apapun, segala apapun, apalagi udah jadi mama gitu kan ya, kayak pengen tidur aja, tapi besok perform gitu kan, mau nggak mau harus latihan, latihan, dan latihan. Nggak bisa nggak gitu. Jadi meskipun lagunya sama di panggung 1 dan panggung 2, meskipun lagunya sama, tapi kan tetap harus latihan itu ya. Nggak bisa nggak gitu, meskipun kita udah jadi performer. Apalagi untuk bisa tetap ada di situ, di taraf yang itu, maksudnya kita perlu pengorbanan gitu kan. Nggak mungkin cuman datang jerat langsung colok main gitu, enggak. Jadi tetap tetap harus namanya latihan di segala kondisi gitu. Berarti tadi menarik si Cici bilang apa namanya duduk cantik pakai gaun. Berarti jarang ya harpis tuh laki-laki ya, nggak ada yang duduk ganteng gitu ya. Di sini sih masih lumayan jarang, tapi kalau di luar negeri sebenarnya itu banyak kan laki-laki. Karena harpis itu dahulunya hanya boleh dimainkan oleh laki-laki, tidak boleh oleh perempuan sama sekali, di Eropa terutama. Dari pertamanya kalau kamu tahu King David juga itu semua laki-laki yang main, harpis handal, pencipta buku segala macam itu semuanya laki-laki. Jadi baru bermunculan perempuan itu sekitar 1948 gitu. Pas zaman Chopin itu baru muncul. Itu harpis perempuan, itu pun dari guru seorang harpis laki-laki, dari Carlos Salcedo gitu. Itu punya murid harpis perempuan. Jadi zaman dulu waktu harpa muncul pertama kali itu perempuan tidak boleh main musik. Tidak hanya main harpa, tidak boleh main musik waktu di zaman itunya, apalagi main harpa. Jadi hanya laki-laki yang boleh perform. Itu sih. Terus akhirnya makin ke sini makin banyak kan wanita yang mempelajari, makin banyak profesor juga yang wanita, yang tadinya semua harus laki-laki. Terus profesor-profesor itu kan menghasilkan murid-murid yang perempuan dan mereka mengajar gitu kan. Barulah muncul perempuan. Nah, barulah terutama di Indonesia sih, di mana seorang harpis itu dituntut untuk cantik, untuk bisa menggunakan gaun yang indah dan segala macam. Most likely itu di Indonesia. Bukan cuma di Asia pun, even di luar negeri nggak ininya di Indonesia sih menurut aku ya. Jadi kalau kita di sini lebih dituntut ngomong kasarnya mungkin karena image mereka kan harpa mahal gitu kan. Jadi pasti yang memainkan itu harus dengan gaun dan image yang mahal juga gitu untuk mendukung itu. Padahal kalau kamu lihat konser-konser di luar itu, mereka tuh ya hanya pakai gaun simple, perform well gitu, tapi itu udah menunjukkan kecantikan mereka gitu. Tapi kalau di sini selain justru kalau sini kebalikannya kayaknya, gaunnya dulu yang dilihat, baru tekniknya. Oke, menarik nih. Iya. Cici, kita udah sampai di penghujung acara. Satu pertanyaan terakhir lagi. Apa nih impian dari seorang Maria Pratiwi sebagai seorang edukator harpa?
ke depannya? Kalau dulu pertama kali balik dari UK, aku pengen banget di sini mengenalkan harpa ke terutama di Indonesia ya, dan nggak cuma di Jakarta doang. Itu benar-benar mimpi aku supaya mereka semua di sini bisa menerima pelajaran musik harpa itu diterima gitu di sini, bukan hanya sebagai musik yang mahal, yang eksklusif, tapi bukan murahan juga ya. Jadi maksudnya bukan yang kayak menggampangkan gitu, enggak. Tapi aku pengen mereka bisa membumi, bisa menyatu dengan masyarakat lain gitu kan. Dan puji Tuhan sih selama aku 5 tahun ini bisa ya, karena kita kan kayak konser bareng-bareng, kita membawa harpa kita tuh nggak cuma di kalangan atas, tapi kita juga membawa ke konser-konser orkestra, ke konser-konser bersama yang komunitas. Jadi mereka lebih ngerti, kalau harpa tuh nggak segitu tingginya sampai nggak bisa dicapai. Kayak waktu aku belajar pertama kali kan kayaknya jauh banget gitu, kayak nggak bisa digapai gitu kan. Sedangkan sekarang lebih membumi ya. Dan kita juga memfasilitasi murid-murid supaya anak-anak itu juga bisa mendapatkan harpa yang terbaik buat mereka gitu. Terus kalau untuk kedepannya lagi, ya semoga sih dunia perharpaan di Indonesia itu lebih menyatu gitu, jadi nggak pakai kubu-kubuan gitu kan. Terus begitu lebih apa lagi ya, istilahnya lebih membumi itu pastinya, dan lebih bisa didengar sampai ke atas sih, ke pemerintah dan segala macam, dan kita dilihat, karena kita jujur aja kayak buku-buku segala macam itu semuanya nggak ada di Indonesia. Jadi harus dari luar. Aku pengen kalau bisa ada yang bisa mengimpor, mungkin lebih difasilitasi lah ngomong kasarnya. Kalau sekarang kan piano udah jauh lebih ini ya, lebih baik lagi dari 10 tahun yang lalu ya, udah difasilitasi segala macam. Kalau sekarang kan jujur kalau harpa kalau nggak dari gurunya yang kita cari bukunya gitu, nggak mungkin ada lah di Indonesia, nggak mungkin gitu. Jadi kita gurunya itu kan sebisa mungkin memfasilitasi murid. Tapi aku pengen kalau bisa dari budaya di sini lebih menerima harpa itulah sebagai satu kesatuan musik di Indonesia gitu. Bisa ada kompetisi di sini soal harpa, seperti kompetisi piano, kompetisi biola gitu ya. Dan lebih sportif. Jadi lebih enak lah kita, kalau kita nggak sportif kan susah juga ya. Iya. Oke. Cici, thank you banget buat waktunya, buat sharingannya. Ya, sama-sama. Ini kalau misalnya teman-teman IMU di sini nanti ada yang nanya, Gil, kalau pengen jadi muridnya Maria Pratiwi, gimana cara nih? Mesti hubungin kemana? Atau pengen sekedar ngobrol, mungkin konsultasi tentang harpa, boleh nggak nih hubungin si Maria nih? Boleh, nanti melalui DM di Instagram aja. Boleh tolong disebutin? Kalau Instagram aku @mariapratiwi_harpis, itu bisa dari situ. Jadi nanti bisa langsung kontak aku by DM. Terus bisa mungkin, memang aku nggak langsung buka ya. Cuma sebisa mungkin aku pasti balesin setiap kalian yang bertanya, apalagi yang mau tahu ya soal harpa. Karena banyak banget sebenarnya memang yang pengen tahu gitu. Dan banyak juga di daerah di luar Jakarta yang pengen ada harpa gitu. Jujur, kalau aku disuruh ngajar ke luar Jakarta belum bisa. Maaf aja gitu, dari dulu aku selalu diminta gitu, belum bisa selain online gitu. Jadi karena sekarang udah teknologi lebih maju, jadi lebih baik memang online gitu. Cuman memang disarankan sebisa mungkin punya harpa dulu, karena sayang ya kalau udah online tapi nggak ada harpanya, terus aku mesti gimana ngajarnya. Jadi yang bisa dihubungin di Instagram, ada lagi platform lain atau gimana? Platform lain bisa melalui website aku sih, www.mariapratiwi.com. Itu bisa juga. Dari situ bisa direct message juga langsung ke aku. Atau email. Dari situ bisa email juga sih. Atau kalau ke email di maria.ptw87@gmail.com. Oke deh, thank you Cici, sampai ketemu lagi. Terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share.
Dan jika teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, silahkan follow kami di Instagram @imu_Indonesia. Dan juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.